Halo Sobat Bola Tanah Air. Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional. Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso memutuskan untuk meliburkan pemain hingga tanpa batas waktu yang ditentukan, karena menunggu kejelasan lanjutan Liga 1 2020 dari PSSI maupun operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru. Penggawa Persebaya kemarin menjalani latihan terakhir yang diwarnai game internal. Menurut Aji, keputusan meliburkan pemain berdasarkan hasil diskusi dengan manajemen tim berdasarkan perkembangan yang terjadi belakangan ini. Hanya saja, Aji belum bisa memastikan waktu berkumpul para pemain, sebab mereka menunggu pengumuman dari PSSI dan PT LIB. Sampai saat ini kedua otoritas sepak bola di Indonesia tersebut belum memberikan kejelasan apapun kepada klub. Hari ini kami putuskan libur, tadi saya sudah berkomunikasi Pak Chandra Wahyudi, manajer Persebaya. Kami tidak tahu liburnya sampai kapan, tapi yang jelas bisa lebih dari 2 minggu. Kenapa kami tidak tahu? Karena kami masih menunggu informasi dari federasi. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, pastinya akan segera kami umumkan pada pemain. Saya beri kebebasan pemain boleh pulang. Tentunya kalau pemain asing harus berkomunikasi dengan manajemen dulu. Tapi yang jelas tim pelatih sudah mengizinkan mereka untuk pulang. Pemain asing PSIS Semarang, Jonathan Cantilana, mengungkapkan keinginan pulang kampung karena kompetisi Sopel Liga 1 2020 tak kunjung ada kepastian. Keinginan Jonathan mendapat dukungan dari manajemen klub. Manajemen PSIS Semarang mendukung keinginan gelandang asingnya itu yang ingin pulang kampung. Mengingat, pemain asal Chili itu belum pernah pulang meski kompetisi dihentikan. CEO PSIS, Alamsyah Satyanegara Sukawijaya mengatakan, "Memang kami sampaikan ke Jonathan supaya dia pulang. Kasihan di sini dia belum pulang sama sekali dari Januari, biar dia ketemu keluarganya dulu." Sebelumnya, Jonathan menyampaikan niatnya untuk pulang ke Chili. Dia memutuskan untuk mudik karena kelanjutan Sopel Liga 1 2020 tidak jelas. Apalagi, PSIS Semarang sudah menghentikan program latihan sejak federasi memutuskan menunda kompetisi yang seharusnya bergulir Oktober tersebut. Meski memperbolehkan semua pemainnya pulang kampung, termasuk legiun asingnya, Yoyo tidak khawatir mereka akan keluar. Dia optimistis seluruh pemainnya akan tetap bertahan. Gelandang asing Persebaya Surabaya, Arin Williams, merasa ketidakjelasan lanjutan Sopel Liga 1 2020 berimbas cukup besar kepada para pemain yang berkompetisi. Menurutnya, tidak jelasnya nasib kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu membuat pemain menjadi frustrasi. Sampai saat ini lanjutan Sopel Liga 1 2020 belum kunjung dipastikan bakal dimulai kapan. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru dalam pertemuan bersama klub pada tanggal 13 Oktober lalu hanya mengungkapkan opsi bahwa kompetisi bisa dimulai pada tanggal 1 November, tanggal 1 Desember atau bahkan tanggal 1 Januari tahun 2021. Menurut Arin Williams yang sudah bersama skuad Persebaya Surabaya karena awalnya kompetisi dijadwalkan dimulai pada tanggal 1 Oktober lalu, ketidakpastian lanjutan Sopel Liga 1 2020 telah membuat banyak pemain kecewa dan bahkan merasa frustrasi. Ini membuat frustrasi dan mengecewakan karena saya ingin bermain sepak bola. Namun, keputusan telah dibuat, jadi kami harus merencanakannya dengan tepat. Satu hal yang menurut Arin Williams membuat para pemain frustrasi adalah persiapan yang sangat serius sudah dilakukan oleh pemain dari 18 klub peserta untuk menyambut lanjutan kompetisi yang harusnya digelar pada tanggal 1 Oktober lalu, hingga akhirnya terpaksa ditunda karena tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Suasana latihan Arema FC sedang kurang kondusif. Ada insiden yang mewarnai sesi latihan tim berjuluk Singo Edan ini di lapangan Balear Josari pada Jumat pagi kemarin. Pelatih kiper Arema, Felipe Americo sempat bersitegang dengan asisten pelatih Charis Yulianto. Itu bermula ketika sesi latihan finishing. Charis berteriak meminta Felipe mendampingi para kipernya. Karena pelatih kiper asal Brasil itu sedang berada di tengah bersama pelatih kepala Carlos Oliveira. Biasanya, Felipe memang diminta Carlos mendampingi untuk jadi penerjemah kepada pemain. Maksud saya sebenarnya baik, meminta dia, Felipe, mengarahkan kiper dalam latihan. Tapi sudahlah, ini salah paham saja. Felipe juga mengakui jika hal ini hanya salah paham. Dia sudah melupakan kejadian itu dan berusaha membuat suasana tim kembali kondusif.
Mungkin ini imbas cuaca panas, latihan capek, kompetisi belum jelas juga. Tapi lupakan saja, ini salah paham. Setelah kejadian itu, Arema kini meliburkan pemainnya. Mereka baru latihan lagi pada Senin besok. Waktu libur ini diharapkan bisa mendinginkan suasana tim. Pelatih kepala Carlos Oliveira juga berperan menetralisir keadaan. Saya sudah bicara dengan keduanya. Mereka seperti anak-anak, tapi hal ini sudah biasa terjadi dalam sepak bola. Saya sering menghadapi situasi ini. Sekarang harus dingin dulu suasananya. Daftar klub yang meliburkan pemain tanpa batas waktu akibat tidak adanya kejelasan lanjutan Liga 1 2020 terus bertambah. Hari ini giliran manajemen Borneo FC yang mengambil keputusan tersebut. Sejumlah tim sebelumnya telah meliburkan pemain, karena menunggu penjelasan PSSI maupun PT Liga Indonesia baru, seperti Persela Lamongan, Persiraja Banda Aceh, PSM Makassar, Barito Putra, dan Persebaya Surabaya. Borneo FC sebetulnya meliburkan pemain pada pekan lalu. Namun kembali menjalani latihan pada Selasa lalu, karena masih memiliki harapan lanjutan Liga 1 digulirkan pada November setelah mengalami penundaan dari rencana semula Oktober. Presiden klub Nabil Hussein Said Amin mengatakan, "Kemarin, Jumat menjadi latihan terakhir tim sementara waktu. Kami dan sudah pasti semua klub Liga 1 dan Liga 2, menunggu apa keputusan dari PSSI dan PT LIB terkait ketidakjelasan kompetisi ini. Kami dari klub ingin PSSI memberikan kepastian. Soal bagaimana mereka berkoordinasi dengan Polri, itu jadi tanggung jawab mereka. Kami dari klub hanya menunggu." Selain tim pelatih kesulitan menjalankan program, ketidakpastian kompetisi membuat klub menelan kerugian tidak sedikit. Sebab, mereka harus membayar gaji pemain, pelatih serta staf di dalam klub. Sementara pemasukan klub tidak ada sama sekali. Para pesepak bola di Indonesia sedang dalam situasi sulit. Selain gaji yang dipangkas hingga 75%, kelanjutan Sopel Liga 1 dan Liga 2 musim ini juga tak kunjung menemui kejelasan. Di tengah kondisi sulit akibat pandemi virus corona saat ini, Kapten Arema FC, Hendro Siswanto, tak ingin pasrah. Pemain berusia 30 tahun kelahiran Tuban, Jawa Timur itu coba menambah pemasukan dengan membuka usaha kuliner. Hendro baru saja meresmikan outlet ayam goreng crispy di salah satu pujasera di Jalan Cengger Ayam di Kota Malang pada Jumat kemarin. Bisnis kuliner itu bernama Hot Wings. Tidak ada nama Hendro atau inisial yang identik dengannya. Pasalnya, usaha kuliner itu adalah bisnis franchise. Hendro tidak membantah jika bisnis ini menjadi tambahan penghasilan ketika bayaran dari sepak bola menurun drastis karena pandemi virus corona. Berkat kekuatan promosi di media sosial, ayam goreng crispy-nya ludes terjual pada saat pembukaan. Hendro Siswanto merupakan satu di antara pesepak bola Indonesia yang ulet dalam berbisnis. Sebelumnya, dia juga punya handphone dan bisnis hijab yang dikelola istrinya. That you said I ain't worked it out yet. So why do you wanna end? Was it real or just pretend?